Saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri Tegakan 1, Amrudin SPD MPD. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau bina etika berbasis nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan yang pertama, selama ini pastinya Bapak pernah mengalami dua kasus yang membutuhkan pengambilan keputusan. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Kalau selama ini yang kalau secara khusus kalau ada kasus, kalau soal identitas khusus sebenarnya tidak ada. Tapi kalau kita pelajari dari kasus-kasus yang ada, terus kemudian kita mengetahui bagaimana manusia dari kasus itu, nanti kita simpulkan. Dari simpulan inilah nanti akan kita tindak lanjuti menjadi keputusan yang terkait dengan kasus yang ada. Jadi kalau Indonesia ada langkah khususnya mungkin tidak ada sih. Mungkin adanya mempelajari, kemudian kita simpulkan apa dan bagaimana nanti kita dengan ambil keputusan. Jadi lebih disimpulkan dulu ya? Iya, dipelajari dulu, kemudian dari hasil pembelajaran itu kita simpulkan apa dan bagaimana nanti kita baru buat keputusan. Pertanyaan selanjutnya, selama ini dalam pengambilan keputusan, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pasti nanti terkait seperti yang pertanyaan yang pertama kita mempelajari dengan mengenalnya. Nah, selama ini juga saya tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak atau langsung misalnya karena tentang sebagai KS gitu harus sendiri, tapi ya sebisa mungkin kami libatkan pihak-pihak yang terkait lah, kan misalnya guru atau mungkin kalau perlu orang tua atau wali murid gitu, yang kalau misalnya masalah terkait yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya yang masalah itu kemudian dari kita minta pertimbangan, saran dan juga dari wali murid, nanti kita juga buat keputusan. Kalau perlu misalnya dalam bentuk musyawarah untuk yang lebih besar lagi, ya nanti ya kita bisa libatkan komite sekolah ataupun yang pihak-pihak yang lain. Kalau perlu kita cari misalnya harus menanyakan pada orang yang lebih kompeten dalam kasus yang kita hadapi, ya tidak mungkin saya juga akan menimba ilmu atau minta saran dari orang-orang yang lebih kompeten lagi atau mungkin pernah mengalami kasus yang serupa kayak seperti itu. Harus ada mengambil pendapat dari kita minta pendapat, minta saran, pertimbangan. Pertanyaan yang ketiga, dalam pengambilan kasus pengambilan keputusan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur seharusnya tadi ya seperti yang kita kalau yang tidak yang kemudian tidak sekompleks kasusnya, tidak seperti yang harus ini, mungkin sekup sekolah kita minta pertimbangan pada guru sama pada guru ataupun yang mungkin karena tidak mendukungnya guru juga pernah ada yang lebih itu juga ya. Kalau tadi yang lebih kompleks lagi yang butuh waktu, butuh penyelesaian dengan musyawarah, ya nanti kita musyawarahkan. Jadi pastinya kita dari musyawarah itu nanti kita akan bisa ambil kesimpulan, kita ambil keputusan untuk kebaikan bersama. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak yang anggap efektif dalam pengambilan
keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif sih dari beberapa pihak-pihak yang kemudian terkait dengan kita, baik dari guru, dari orang tua, dari komite, dari semuanya kita guyup. Jadi ketika ada permasalahan terkait dengan hal sekolah, kami sampaikan, saya sebagai kepala sekolah juga menyampaikan kepada guru ada kasus seperti ini, bagaimana kemudian kita ambil langkah baru saya tetap dari kepala sekolah, tapi kepala sekolah tetap minta pertimbangan. Saya itu akan menjadikan hal itu efektif, tidak ada yang merasa kemudian yang tadi keputusan yang diambil merasa tidak senang atau apa. Jadi kita usahakan untuk bisa mufakat saja dengan kasus itu perlu kita bersama. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau tata kelola atau jadwal khusus sih selama ini tidak sih, tinggal kita melihat kasus per kasus aja. Kalau misalnya kasus itu bisa dan menuntut untuk diselesaikan saat itu juga, ya sebisa mungkin kita selesaikan saat itu juga itu juga dengan tetap tadi tidak menyisikan saran dari teman, dan saat itu kita selesaikan. Tapi kalau memang tadi kasus yang kemudian kompleks perlu penyelesaian dengan musyawarah, ya nanti kita buat jadwal, kita cari waktu kemudian untuk kita bisa kumpul bersama, stakeholder mana yang perlu kita panggil, perlu kita akan sarannya. Kalau perlu juga mungkin ke tadi teman sejawat, misalnya kepala sekolah atau kepala yang lebih kompeten lagi, ya nanti kita minta juga saran. Jadi tinggal kita lihat kasus per kasus, kalau tadi deadline-nya harus cepat selesai, dan ya kita selesaikan saat itu juga. Kalau kompleks perlu musyawarah, ya kita jadwal untuk kita musyawarahkan dengan pihak yang terkait dengan kasusnya. Iya, kasusnya. Untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah ya karena kekompakan kita sesama warga sekolah, baik teman-teman guru, baik orang tua, wali, atau mungkin sepupu paguyuban sampai dengan komite, kita semua kompak. Jadi ketika ada permasalahan terkait dengan masalah sekolah, baik di dengan etika atau yang lainnya, kalau memang perlu saya mintakan saran dan pendapat Islam, mereka bisa dengan uyup dan siap untuk memberikan itu. Jadi itu yang kemudian mempermudah dan juga menguatkan semangat kami sebagai pimpinan untuk menjalankan tugas ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dalam etika? Yang pasti dengan beberapa kasus yang harus kita selesaikan, pembelajarannya bahwa kita tidak segan-segan untuk meminta pertimbangan. Bukan kemudian sebagai pimpinan kita tidak perlu pertimbangan dari misalnya bawahan ataupun dari manapun, tapi karena kita punya satu lembaga, jadi tetap pertimbangan dari teman-teman, staf, dan juga dari orang-orang yang lebih kompeten, yang pernah berpengalaman, atau sampai orang yang pernah mengalami kasus yang serupa. Mungkin itu perlu kita mintakan saran, walaupun tidak semuanya juga harus kita buka di luar, tapi minimal dengan misalnya teknik kita mencari informasi atau mencari pertimbangan saran seperti apa. Itu satu. Yang kedua ya, kalau memang perlu hal kemudian dimusyawarahkan, itu akan lebih bagus juga.
Jadi pembelajarannya kita jangan merasa sok bisa melaksanakannya dengan sendiri, tapi kita juga punya teman, kita punya staff, kita punya pihak-pihak yang terkait yang mana bisa kita mintakan sarannya ketika kita menghadapi suatu masalah atau suatu kasus. Terima kasih Bapak atas kesempatannya dalam wawancara kali ini. Semoga yang Bapak sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk saya untuk Sama-sama. mengambil keputusan dilema etika. Teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.